Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Pesantren selama ini identik sebagai tempat menimba ilmu agama, dakwah, dan sosial. Tapi di Eko Pesantren Darut Tauhid Bandung, Jawa Barat, ada satu hal lagi yang dipelajari, yaitu mencintai lingkungan. Menerapkan konsep kurikulum Eko Pesantren, Darut Tauhid mendidik para santrinya dengan berbagai kegiatan ramah terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan anak diajar. Di sini kan ada brokoli, ada apa. Ketika ditanya, ini bagus tidak? Brokoli ini bagus. Siapa yang menciptakan? Allah. Indah tidak dipandang indah, segar kan baru nih. Anak melihat langsung di tanamannya ada. Siapa yang pernah merasakan ini? Saya makan Tuhan. Ini luar biasa. Jadi itulah konsep yang memang ada di Eko Pesantren. Tauhidnya dapat, ke pesantrenannya, ilmunya dapat, kemudian juga apa yang dia rasakan juga ya seperti itu. Eko Pesantren Darut Tauhid dapat diikuti anak-anak sejak dini, TK hingga jenjang SMA. Seperti para santri cilik ini, di bawah pepohonan rindang dan berudara sejuk, mereka bermain sambil menghafal surah-surah Al-Quran. Anak-anak itu kayak ngaji, misalkan dia menghafal Quran. Kadang ada di masjid, kadang ada di sekitar tempat yang air yang memang mengalir begitu ya, ada ikannya, sehingga mereka merasakan suasana yang berbeda. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan, para santri diajarkan bercocok tanam tanaman sayuran di lahan terbatas atau yang lebih dikenal dengan istilah hidroponik. Mereka juga diajarkan bagaimana mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Mulai hal terkecil, kalau Agim bilang itu ada TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, pemilahan konsep sampah yang basah, yang kering, itu mulai dari yang kecil. Tidak hanya itu, para santri juga diajarkan bagaimana merawat kuda, berkuda, dan memanah, yang semuanya ini sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Dengan kegiatan-kegiatan itu, para santri jebolan Eko Darut Tauhid diharapkan menjadi intelektual Islami yang memiliki wawasan dan kecintaan terhadap lingkungan. Berkebutuhan khusus tak menjadi penghalang bagi Muhammad Lutfi dan anak-anak lainnya untuk belajar hidup mandiri, memahami semesta, dan mengkaji ilmu agama. Disinilah mereka nyantri di Pondok Pesantren Autisme Al-Ahsaniyah di Desa Pedawang, Kudus, Jawa Tengah. Al-Ahsaniyah adalah pondok pesantren untuk anak berkebutuhan khusus, satu-satunya yang berdiri di Kudus. Pendirinya adalah Ustadz Muhammad Faik Afton, yang berharap pesantren ini dapat mempersiapkan anak-anak berkebutuhan khusus menjadi mandiri. Tujuan utama sebenarnya saya itu hanya ingin mencari untuk bekal di akhirat, Ibu. Saya tidak mencari apa-apa. Dan yang saya cari yang anak-anak adalah doanya. Makanya anak-anak ini saya katakan adalah layakil tadi, layakil, anak tidak berakal, anak bigoiri mukalaf, tidak mempunyai hukum Allah. Kalau udah seperti ini berarti anak bigoiri hisab fi yaumil akhir, anak tidak mendapatkan hisab fi yaumil akhir, hari kiamat. Berarti anak-anak ini adalah ahlil jannah, ahli surganya Allah. Pesantren Al-Ahsaniyah membagi kelasnya menjadi 3, yakni kelas pemula, kelas pramandiri, dan kelas mandiri. Kurikulum one by one menjadi keunggulan dari metode pembelajarannya. Iya, saat pertama kali datang,
Satu santri akan dibina satu guru selama beberapa waktu untuk melihat bakat, minat, serta karakter santri. Ya pendidikan kita ada, ngaji kita ada, sholat kita ada, semuanya ada. Makanya kita mensinkronkan antara terapis dan anak. Kalau memang gurunya ini legowo, nggak ada masalah dan betul-betul care dengan anak, insya Allah anak ini akan baik dan akan sayang dengan terapisnya. Tapi kok terapisnya hanya pura-pura, pasti anak akan berontak dan tantrum emosional pasti akan muncul dan anak tidak akan bisa mengikuti instruksi. Tak hanya mengenalkan pendidikan umum, para santri di pesantren ini pun dikenalkan tentang hakikat alam semesta. Mereka mengenal dan bersentuhan langsung dengan hewan, tumbuhan, dan bagaimana memperlakukannya dengan baik. Dari pondok pesantren ini, sudah puluhan alumni yang telah kembali ke keluarga. Bukan hanya cakap dalam kemandirian, namun beberapa di antaranya bahkan telah mengenyam pendidikan umum hingga setingkat magister. Sebuah perubahan besar yang menjadi bekal bagi anak-anak istimewa ini untuk menjalani hidup di kemudian hari. Alhamdulillah.